prinsip dalam Islam ini. Sepertinya di Indonesia ini ada beberapa apa itunya paham atau apa itu mazhab, sehingga terjadi mazhab atau terjadi perbedaan antara satu dengan lain. Padahal kita satu Islam, satu prinsip. Tapi di tengah-tengah masyarakat ini masih terdapat semacam perbedaan paham, atau misalnya perbedaan paham waktu Idul Fitri saja sudah ada perbedaan waktu. Padahal kita ini satu posisi, waktunya sama, tetapi pahamnya ada yang berbeda. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya, baik. Bahwasannya Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan. Makanya kenapa tadi saya urai haji dari sisi syariat, napak tilas dan hakikat. Yang sudah pernah menunaikan ibadah haji ataupun yang sudah mengetahui ilmu haji, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 macam, Pak. Ada yang disebut haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ada pelaksananya tamattu, ifrad, dan qiran. Kalau haji tamattu, umroh dulu baru lepas pakaian ihram, dia kena dam nantinya, dan baru haji. Puncaknya 8 bersiap-siap untuk ke Arafah untuk wukuf. Rasul laksanakan nggak haji tamattu? Tidak. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan pola metode pelaksanaan ibadah hajinya langsung dari Madinah, kemudian tawaf kudum, kemudian laksanakan ibadah umroh, nggak lepas lagi nih pakaian sampai masuk waktu puncak haji, wukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ke Mina, lontar jumrah. Ceritanya Siti Aisyah lagi di Tan'im, makanya masjid Tan'im tuh yang sudah pernah ke sana, datang bulan pas lagi haid. Sedangkan secara syariat boleh nggak tawaf dalam keadaan tidak bersuci? Tidak boleh. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci, kecuali setelah tawaf selesai haid, sa'i boleh. Bapak-bapak nggak boleh. Tawaf itu harus dalam keadaan berwudu. Suci hadas besar, hadas kecil. Ceritanya Siti Aisyah datang bulan, sedih. Makanya tidak langsung dari Madinah, tidak langsung melanjutkan untuk ke Baitullah. Beristirahatlah di Tan'im. Setelah haidnya selesai, baru. Beda nggak sama Rasulullah tuh? Beda. Ada lagi dari Madinah, luar biasa. Ada yang sudah bawa sembelihan hewan kurban, ada yang tidak. Maka ada yang haji dulu, baru nanti belakangan umroh. Banyak nih, ya, orang yang waktunya cuma sedikit,
terbang ke tanah suci, langsung puncak haji, langsung habis niat kepada Arafah, baru nanti dia umroh. Ada nggak? Ada. Makanya ketika selesai pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah panjang hidupnya haji cuma sekali, umroh yang 4 kali. Akhirnya sahabat-sahabat kumpul bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah melaksanakan ibadah haji yang dipimpin oleh Rasulullah, bagaimana? Tadi aku melaksanakan seperti ini, baru seperti ini. Aku pas langsung niatnya sama dengan engkau ya Rasulullah, langsung haji dan umroh. Tapi aku umroh dulu baru haji, ada yang haji dulu baru umroh. Semuanya benar. Ribut nggak? Enggak. Ada berapa macam pelaksanaan haji? 3. Ya, jadi perbedaan itu biasa. Yang penting ini persoalannya cara menyikapinya ini. Nah, karena sudah jam 6, nanti saya takut nih sholat yang biasa sholat isyraq ya. Jadi ketahuilah, banyak sekali di zaman Rasulullah SAW perbedaan-perbedaan yang disikapi dengan arif dan bijak. Makanya ketika semua berputar-putar pada ilmu dan dalil, dia tidak masuk ke dalam relung kolbu. Ini yang sering terjadi, ego. Kenapa Rasulullah diludahi kok diam saja? Kenapa Rasulullah SAW benar, prinsipnya benar bahwa agama Allah ditimpuki di Taif, ya Allah, padahal malaikat-malaikat mau hancurkan. Jangan. La tadi, fa innahum la ya'lamun. Masuknya ke situ. Artinya kalau pakai dalil semata, wah diajak bener nggak mau, libas sikat, tidak. Makanya perbedaan-perbedaan dia harus berpikir melingkar. Persoalannya, kenapa orang berbeda sering bertikai? Karena biasanya perbedaan itu dipengaruhi pertama sudut pandang, yang kedua referensi bacaan kitab-kitab yang dia pegang, yang ketiga pengalaman-pengalaman. Enggak, pengalaman saya sih begini. Baru yang berikutnya adalah faktor kepentingan. Faktor kepentingan. Sama-sama melihat Istiqlal bisa ribut tuh. Yang satu cuma ngelihat datang ke Istiqlal dari katedral, melihatnya dari depan katedral. Yang satu melihatnya dari Pertamina. Yang satu melihatnya dari Juanda. Yang satu melihatnya dari istana. Wah, Istiqlal tuh gini menaranya. Salah kamu, gambarnya nggak begini. Kata yang dari katedral, enggak gini. Tapi yang melingkar tuh, dia putar semua. Semuanya betul nggak? Banyakan baru 1 kitab, 2 kitab, referensinya ini, gurunya ini. Nggak bijak. Udah ribut tuh, padahal betul semuanya. Sama-sama semangka dibelah-belah. Aku loh yang semangka. Tidak, aku semangka. Padahal kalau digabung sama-sama semangka. Lain lagi kalau durian mengaku semangka atau duku jeruk ngaku semangka. Ini baru sudah keluar dari jalur keislaman. Tapi kalau cuma perbedaan sisi-sisi, apalagi kalau udah ada kepentingan, wah. Ya. Jadi caranya bagaimana? Kita ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilaiya annama ilahukum ilahu wahid."
Katakan ya Rasulullah, sama, aku manusia. Manusianya tuh contoh Rasulullah, tapi batiniahnya itulah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kadang-kadang yang dikedepankan kepentingan, yang dikedepankan ilmunya, yang dikedepankan egonya, yang dikedepankan ini nggak bisa, ini bid'ah, oh ini salah, ini salah. Ya Allah, kamu tahu nggak? Akhirnya egonya yang bermain. Ya, nah jadi kalau duduk bersama, makanya sesungguhnya Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu rukun-rukun saja. Yuk bareng-bareng sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah. Siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Saudara-saudara sekalian, di atas ilmu hikmah. Makanya luar biasa Pancasila. Pertama, ketuhanan, tauhid. Yang kedua, apa? Kemanusiaan. Adil, beradab, berakhlak. Baru wa'tasimu tadi itu, persatuan. Kalau ada perbedaan apa semuanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawarah dan hikmah. Di atas ilmu hikmah. Jadi jawaban sederhananya, jangan jadikan panglima kita adalah akal kita. Apalagi kalau akal sudah bersahabat dengan ego alias nafsu. Jadikan panglima adalah hati kita. Untuk itu sebagai penutup, kita dalam beragama harus positive thinking, positive feeling, positive motivation. Apa itu positive thinking? Kalau melihat orang luar biasa, banyak tatonya, aduh mabuk-mabukan, tetap kita positive thinking. Siapa tahu suatu saat dia taubat, dia lebih alim dari kita, dia lebih hebat tahajudnya. Itu namanya positive thinking. Ya, kita melihat orang sholat nggak benar, wudunya beletetan nih, gini. Siapa tahu memang dia baru taubat, nanti lambat laun hatinya lebih bersih dari kita. Jadi bersih Pak, nggak menodai hati kita. Positive feeling, rasa. Gak bisa tidak, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat pada Allah kita jadi tentram. Allah saja masih beri dia. Yang gak sembah Allah dikasih rezeki enggak? Yang kafir dikasih rezeki, yang munafik dikasih rezeki. Kok kita yang sudah seolah-olah ini calon neraka, aduh rusak. Akhirnya yang terpenting lagi positif motivation. Itulah haji, kurban, niatnya positif. Ya, artinya apa? Pengen selalu membahagiakan orang lain. Ciri waliullah, ciri kekasih Allah, dia senantiasa bersifat dermawan, kasih sayang dan lapang dada, tiada dengki, dendam, hasad, hasud. Kalau beragama seperti itu nikmat. Monggo silahkan kamu pahamnya seperti ini, tapi tetap bersahabat. Wah, nikmat itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'irin, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban ya Allah, agar kami senantiasa mampu memetik hikmah di balik semua
daripada hari raya yang Engkau takdirkan kami masih berada menikmati nuansanya ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami yang bergelimang dosa, kami yang bergelimang nista, haus rahmat kasih sayang ya Rabb. Jadikan umur yang tersisa Kau ampuni segala hilaf salah kami ya Allah. Jadikan di hari raya Idul Adha ini ya Allah senantiasa kembali tauhid kami murni kehadirat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sayangi rahmati kami dari sisi-Mu dan jadikan ya Allah senantiasa segala urusan kami dalam bimbingan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa ashabihi walhamdulillahi alamin. Baik, yang percayalah Nabi Musa sudah merasa hebat. Akhirnya ada lagi nggak yang lebih hebat? Ada, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saya bawa oleh-oleh, bawalah pulang. Pertanyaan Bapak tadi sangat bagus. Agar kita dibimbing selalu oleh Allah, hati kita lembut. Bacalah surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amalkan Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina, wahai Tuhan kami rahmati, sayangi kami dari sisi-Mu, wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjuk-Mu, bukan bimbingan ego, bukan bimbingan nafsu. Amin ya rabbal alamin. Yuk tutup kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.